bersalaman, kita katakan Tuhan Yesus baik kepada sesama kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Ukuran sukses Anda ditentukan oleh seberapa kuat keinginan Anda, setinggi apa mimpi-mimpi Anda, dan bagaimana Anda mengelola kekecewaan di dalam hidup Anda. Ulangan 31 ayat 6 berkata demikian. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai engkau. Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Tuhan selalu mengabulkan doa orang-orang yang memiliki keyakinan pada janjinya dan kemauan kuat untuk mewujudkan harapannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, mari pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan penuh sukacita. Antusias bagi Tuhan tanya kita. Selamat beribadah Tuhan Yesus. Shalom, selamat pagi semuanya. Silakan duduk. Kita doa hati kita. Kita mau siapkan hati kita. Kita memberikan penghormatan yang terbaik hanya bagi Tuhan. Kita berdoa, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan Kau berikan kami hari yang kedua. Kami datang ke tempat ini Tuhan memuji, menyembah. Kau layak menerima segala hormat, pujian bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih.
Terima kasih Tuhan. Seluruh hidup kami, hati kami hanya bagi-Mu. Apapun beban yang kami pikul, apapun yang kami pikirkan saat ini, kami tanggalkan itu dan kami memberikan hormat yang terbaik bagi-Mu. Karena Kau Allah yang layak menerima setiap pujian, menerima setiap penyembahan. Karena Kau bertata di atas segala pujian dan penyembahan. Kami mau memuji-Mu. Terima kasih. Oh, kami memuji kebesaran-Mu. Ajar Tuhan, ajar kehadiran-Mu di tempat ini. Saat ini Tuhan kami siap untuk memuji, memuliakan nama-Mu. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Amin. Saudara, hari ini adalah hari yang ke-21 kita memasuki puasa. Saya percaya semua feel ya, is beautiful feel sampai 21 hari. Saya percaya pengalaman yang indah pasti terjadi ya. Haleluya, mari kita puji Dia karena Dia itu Allah yang sanggup di dalam
segala hal ya. Dia sanggup. Siap menari bagi Tuhan? Kalau siap menari bagi Tuhan, jangan ada yang jahit. Oke? Jadi? Ini mulai nggak mau nih. Siap menari bagi Tuhan, amin? Amin. Jangan ada yang jahit. Coba samping kanan kiri dan katakan jangan jahit. Jangan jadi ya. Oke? Kalau ada yang mau nari di depan juga nggak masalah. Hari ini kita kasih pujian tarian bagi Tuhan. Oke, kita sikat. Sikat. Biar langit akan bergoncang, matahari
lebih lagi mencintai Tuhan, amin. Lebih cinta lagi, deeper in love with you Lord. Haleluya. Dia skalanya buat kehidupan kita saudara, amin. Haleluya. Kita tidak bisa tanpa dia. Oleh sebab itu we need you Lord. Ya, kita setiap kita perlu Tuhan. Dan dia selalu bersama dengan kita. Amin saudara. Haleluya. Silakan duduk saudara. Haleluya. Yes Lord, terima kasih untuk kasih-Mu. Terima kasih untuk cinta-Mu Tuhan. Sungguh Kau itu segalanya buat kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami lebih mengasihi-Mu Tuhan. Lebih lagi Lord. I love you Lord. Haleluya. Kekuatanku, ku dapat jalani hidupku.
Engkau di tempat yang maha tinggi, sebab memang Kau Tuhan Allah yang layak dipuji, dipermuliakan. Hati kami bersyukur ketika kami memuji-muji Engkau ya Tuhan. Engkau Tuhan yang ajaib, yang baik dalam setiap kehidupan kami. Bawa kami Tuhan terus masuk lebih dalam lagi di dalam hadirat-Mu, dan izinkan kami boleh bertumbuh di dalam anugerah-Mu ya Tuhan. Karena kami tahu Kau menyertai setiap kehidupan orang-orang percaya dengan kuasa yang ajaib dan luar biasa. Hamba-Mu berdoa biar firman-Mu yang ditaburkan hari ini boleh memberikan dampak yang kekal dalam hidup kami. Bagi yang lemah akan dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sakit boleh mengalami kesembuhan yang datang kepada Tuhan. Kami mengikat setiap kuasa di udara di dalam nama Yesus yang mencoba mengalihkan perhatian kami dari firman Tuhan. Kami tahu firman-Mu itu adalah pelita bagi jalan dan kehidupan kami. Kami mau terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang mengasihi Tuhan berkata amin. Jangan duduk dulu. Mari kita kasih salam satu dengan yang lain. Sampaikan tidak ada kebetulan di tengah-tengah kita. Wow, haleluya. Puji Tuhan. Iya, senang hati saya karena akhirnya kita bisa menari bagi Tuhan, betul ya? Ya, saya sudah berapa bulan minta sang leadernya untuk ngajari kita nari, gak ada yang bisa ngajari. Dan rupanya hari ini kesampaian kita dengan bebas memuji dan memuliakan Tuhan. Amin. Luar biasa. No limit, katakan no limit. Nah, kalau memuji Tuhan mesti no limit. Gitu. Bagi dunia aja kita bisa berani. Kalau saudara nonton itu apa namanya Mel Berkap, teriaknya kencengnya nggak karuan. Kalau saudara main rugby, kencengnya nggak karuan ya. Nah, saya suka tetap dalam hadirat Tuhan, tetapi dengan kekuatan yang penuh untuk boleh memuji memuliakan nama Tuhan ya. Kita doakan Bu Yuriko supaya sehat terus. Amin. Dan itu dia cari koreografi sehingga kita makin. Terima kasih loh Bu Yuriko. Itu perinduan hati saya udah beberapa bulan yang lalu. Saya paksa-paksa gak ada yang bisa. Ya itu kayak begitu. Gitu. Kalau memuji Tuhan ya seperti begitu ya. Karena kita tempat kecil gitu. Saudara bisa bayangkan kalau kita nanti dikasih stadion, aduh, pasti ya, akan memberkat kita sekalian. Haleluya. Sebelum saya sampaikan firman Tuhan, hari ini ada acara khusus. Itu bangku, tolong tetap jangan diambil, Mas. Karena bangku ini disediakan untuk apa namanya penyerahan anak. Ya, hari ini pas sore sama Sakila datang dengan baby Moses. Sebelum kita mendengarkan bagian firman Tuhan, saya mau mengundang mereka untuk ke depan dan kita akan sama-sama doakan. Kita nggak pernah membaptis bayi, ya. Jadi bayi itu kita serahkan ke dalam tangan Tuhan sampai usianya 12. Kita baru akan baptis, ya, tengah aja. Oh, ya boleh. Jadi setelah 12 nanti kita akan baptiskan mereka, ya. Aturannya gitu ya Pak. Ya, ini ikuti aturan organisasi saja. Ya, jadi bayi-bayi di tempat ini kita akan serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang memiliki anak belum pernah didoakan, didedikasikan kepada Tuhan, hubungi kita. Ya, jadi kita akan bawa karena saya percaya itu baik buat kita sekalian. Ya, alright. Ya, mari silakan. Ini Sakila depan. Suaminya ada di mana? Oke. Haleluya. Sudah umur 3 minggu. 3 minggu ya? 2 minggu plus. Ya, 2 minggu. Ya. Luar biasa. Ada beberapa hal yang ingin kita akan bawa keluarga ini di hadapan Tuhan. Markus 10 ayat 13 berkata, lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka,
biarkan anak-anak ini datang kepadaku. Jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang yang seperti itulah yang akan mempunyai kerajaan Allah. Luar biasa ya. Jadi Tuhan Yesus peluk anak-anak. Anak-anaknya mau datang kepada Tuhan Yesus tidak boleh, dimarahin sama Tuhan. Tuhan tak jarang marah ya. Tuhan Yesus itu jarang marah. Tapi salah satunya nih, kalau ada orang dewasa menghalangi anak datang kepada Tuhan, dia marah. Gitu. Nah, saya berdoa supaya setiap anak-anak kita itu mendapatkan tumpangan tangan dari Tuhan. Ya, anak-anak itu kalau ada dalam pemeliharaan tangan Tuhan, pasti tubuhnya menyenangkan. Betul? Kita percaya kepada Dia dan izinkan Dia memberkati akan anak-anak. Mose, Immanuel, Medium. Kayaknya Mose ini saya sedikit paksakan di situ. Gak ada orang lahir langsung kasih nama Moses, tidak ada sampai saya tunggu-tunggu nanti dibaptis saya sudah kasih nama Moses. Tapi di plesetin ke Ibrani situ, Moses. Tapi nanti kalau besar tidak saya panggil Moses, Moses. Moses, Immanuel, Matthew, putra pertama dari Pastor Jeffrey dan Sakila. Amin. Putra pertama. Jadi ada putra pertama. Jadi sekali lagi kita tidak akan baptiskan dia, tapi kita akan dedikasikan. Orang tuanya menyadari bahwa dia mereka nggak sanggup untuk mendidik anak ini, nggak sanggup. Ya, apalagi di Australia, uangnya juga nggak sanggup, perhatiannya juga nggak sanggup. Ya, saya tidak ingin mereka akan jadi artinya tidak jadi absent father, saya nggak mau. Ya, di tempat ini saya tidak ingin para lelaki jadi absent father, artinya bapak yang absen, nyari duit terus, pokoknya dikasih duit aja terus, tidak nolong saudara. Ya, tapi juga sama-sama mendidik anak, ya tak? Kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Saya juga tidak ingin para ibu-ibu, para wanita jadi annoying mother. Sebaliknya harus anointing mother. Nah, gitu beda ya. Ibu itu kalau tak diingatkan terus selalu bisa jadi annoying mother. Nyalahin terus gitu ya mother ya. Tapi kita akan berdoa supaya rumah tangga kita ini laki-lakinya menjadi orang tua yang bertanggung jawab, mamahnya jadi mamah yang penuh dengan pengurapan, gitu loh, ya dong. Jadi bukan annoying mother, annoying wife, tetapi jadi anointing, yang annoying mother, annoying wife. Saya mau tanya sebelum sedikit saya akan berdoa kepada kedua orang tua yang ada, Asoli dan Sakila. Apakah di hadapan Tuhan dan di hadapan sidang jemaat berjanji bahwa akan membawa Moses ke gereja kalau ibadah dan mendidik mereka, mendidik dia dalam takut kepada Tuhan Yesus? Apa jawabnya ya atau tidak? Bukan amin, ya atau tidak? Ibunya tidak? Ya, jadi apa namanya? Mereka berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan kita sekalian bahwa anak Musa ini akan dididik di dalam takut akan Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama, ya, kita akan saya minta istri saya, teman-teman pastoral yang ada di sini ke depan menumpangkan tangan kepada orang tua dan kita akan sama-sama nanti berdoa. I surrender all, kita akan bawa Babi Mose, Immanuel, Matthew ke dalam tangan Tuhan. Haleluya.
Haleluya. Hallelujah, Jesus, my Savior, I surrender. Aku berserah, aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Sekali lagi kita akan nyanyikan aku berserah. Aku berserah. Aku berserah. Pada Yesus Juru Selamat, aku berserah. Haleluya. Kalau boleh saya mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami datang bersama dengan Baby Mosek dalam tangan. Kami bawa anak ini ke hadapan Tuhan karena kami sadar kami tidak bisa menjagai selama 24 jam. Kami dedikasikan anak ini ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Ya, sejak bayi dia mengalami pengurapan yang baru daripada. Dia menjadi anak yang sungguh menyukakan hati Tuhan dan boleh menyukakan hati orang tuanya. Di hadapan sidang Jumat Tuhan, di hadapan Tuhan, anak ini boleh diberkati, bertumbuh dengan besar, dengan kuat, dengan hebat, pandai, dipelihara oleh Tuhan, dijauhkan dari segala mara bahaya kecelakaan. Pengaruh-pengaruh COVID juga kami tolak di dalam nama ini. Terima kasih Tuhan. Kami memuji kebesaran dan kasih setia-Mu Kau limpahkan atas kehidupan kami di dalam nama ini. Kami doakan untuk orang tuanya Tuhan dalam nama Yesus. Pastor Ray, Kau memberkati sebagai bapak yang mempunyai perhatian terhadap pertumbuhan anaknya. Hati bapak-bapak kembali kepada anak-anak dalam hidup Tuhan, dan kami percaya anak-anak juga akan punya hati yang kembali kepada bapak. Dosa tidak menghalangi karena dosa sudah diampuni. Terima kasih Tuhan. Kau memberkati usahanya, memberkati pergumulannya, memberkati rencananya untuk membawa keluarga ini melayani Tuhan. Kami doakan juga untuk Sakila di dalam nama Tuhan Yesus, jadi ibu yang penuh dengan pengertian, sabar, percaya, setia, bahkan terus boleh mendidik anaknya melalui hari-hariannya, percakapannya tentang Tuhan. Kau ajaib dan luar biasa. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Kau melihat kehidupan seluruh sidang jemaat-Mu juga. Melalui acara ini, Hamba-Mu mau berdoa, hati bapak-bapak akan kembali kepada anak-anak. Hati mama, kasihnya akan luar biasa. Dan hati anak-anak akan kembali kepada orang tuanya. Tidak ada pemberontakan yang terjadi. Walaupun kami tinggal di zaman yang semuanya serba boleh berpendirian, tapi anak-anak kami menjadi anak-anak yang hormat kepada Tuhan dan hormat kepada orang tua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Berkat-Mu
semua kami di dalam nama Yesus. Semua kita berkata, kita beri kemuliaan yuk buat Tuhan kita. Haleluya. Selamat Pastor, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Itu hadiah. Hati saya itu kalau setiap kali membawa keluarga-keluarga ke dalam tangan Tuhan itu rasanya berkobar-kobar, saudara ya. Karena memang tidak gampang memiliki rumah tangga di hari-hari ini, apalagi di negara seperti ini ya. Seringkali pemberontakan, seringkali misunderstanding, semuanya terjadi. Saya berdoa di dalam nama Yesus supaya kita mencintai, mengasihi rumah tangga keluarga kita. Amin. Jangan miss, dan istrinya masih di Indonesia jangan miss ya. Didoakan supaya segera datang kembali, datang kemari. Saat bisa memelihara itu. Rumah tangga itu memang satu institusi yang kecil, tetapi itu yang dibuat oleh Tuhan untuk mengasah kehidupan kita. Amin. Ibu. Oke, saya lanjutkan sedikit tentang the people in love ya. Hari ini saya sampaikan soal nubuatan Yesaya. Mari kita lihat bersama di dalam Yesaya pasalnya yang 47 ayat 1 sampai 5. Saya percaya nubuatan ini akan terjadi, saudara ya. Jadi walaupun ini related dengan kehidupan kita, tapi satu kali nanti ketika Tuhan Yesus datang kali yang kedua, ini akan terjadi. Ya, perhatikan ini. Ayat 1 dari Yesaya pasalnya yang ke-47, kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci, dan sungguh ada air keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Eastern Suburb. Wah, ini pas nih kayak kita mantap ini ya. Air itu mengalir ke Eastern Suburb. Wah, haleluya. Mantap saya saudara ya. Sebab bait suci yang juga menghadap ke timur, dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan Mezbah. Saudara yang dikasihi Tuhan, kegerakan rohani akan terjadi ya. Dan kalau kita menyadari kita ada di Eastern Suburb, kita mau berkata kegerakan rohani akan terjadi di Eastern Suburb gitu. Amin. Ya, katakan bersama saya, kegerakan rohani akan terjadi di Eastern Suburb. Nah, kita tinggal di situ. Kalau saudara tidak mengikuti, mengalaminya, ya sudah, apa namanya, ini yang mengalirnya ke timur. Untung kita tidak tinggal di barat ya. Kalau kita tinggal di barat, saya banyak di sebelah baratnya lagi, saudara. Jadi tetap ke timur, saudara. Haleluya. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan melihat dari ayat yang pertama dulu. Ada 5 ayat yang kita akan melihat, tetapi mari kita melihat nubuatan Yehezkiel ini akan terjadi ketika yang pertama, saudara, kalau kita itu cari pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kita. Ya, Yehezkiel dibawa oleh Roh itu untuk ke bait suci, dan ini sesuatu yang luar biasa. Karena apa, saudara? Karena kita ini merindukan akan adanya satu pemulihan di dalam kehidupan kita. Segala sesuatu yang kita inginkan itu harus ada dasarnya. Nah, dasar kita sebagai anak Tuhan, saudara, mintalah pimpinan Tuhan di dalam hidup saudara. Tahun ini kalau kita ini mau masuk lebih dalam lagi, nggak ada cara lain kecuali apa? Minta dipimpin oleh Tuhan. Ya, setiap hari itu mintalah dipimpin oleh Tuhan. Karena tanpa itu kita tidak akan bisa pernah masuk lebih dalam lagi untuk melihat segala sesuatu yang Tuhan sediakan di tahun ini. Ya, kan tahun ini pasti akan ada penggenapan janji, ada pemulihan dalam kehidupan kita, ada sukacita yang besar, ada mukjizat yang saya bilang mungkin tahun lalu tidak terlalu banyak, tetapi mari kita awali di bulan pertama di tahun ini, minta pimpinan sama Tuhan setiap hari dalam segala hal. Ya, pelajar juga minta pimpinan Tuhan. Apa namanya? Seorang ayah yang minta pimpinan Tuhan waktu kita ini bekerja. Saudara, tanpa kita fokus minta pimpinan Tuhan, kita ini akan mengalami terus keadaan yang sama, berulang-ulang sama. Bahkan segala sesuatu yang kita maui tidak terjadi, membuat kita ini jadi lemah dan jadi kemudian putus asa. Banyak orang tuh yang overthinking dalam hidupnya, ya.
Kenapa kok bisa terjadi overthinking? Karena segala sesuatu yang menekan kehidupan kita ini. Akhirnya terjadi kecurigaan, terjadi ketidakpercayaan dan segala sesuatu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama, mari kita minta kepada Tuhan pimpinannya. Bagaimana caranya minta pimpinan Tuhan? Saudara, miliki waktu doa yang cukup. Ya, jangan dikurangi, ditambah. Mungkin saudara hanya beberapa menit, saudara tidak mengerjakan apa-apa, tidak ada pokok doa. Mintalah pimpinan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Doa itu akan menjadi kuat di dalam kehidupan kita. Dan tadi dikatakan bahwa air itu keluar dari bawah ambang pintu bait suci, mengalir. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, air itu sebetulnya mengalir mulai dari mata air kan. Tapi Alkitab di sini mencatat mata airnya tidak di tempat yang lain, tetapi mata airnya ada di bait suci. Banyak orang merasa bahwa sumber hidupnya itu di pekerjaannya, habis-habisan di pekerjaan. Supaya apa? Supaya bisa mencukupi kebutuhan yang ada. Hari ini kita belajar bahwa air itu, blessing itu mengalir bukan loh dari pekerjaan yang kita damba-dambakan. Atau orang merasa bahwa kalau dia punya gelar yang tinggi, punya sekolah yang banyak, itu akan membuat dia itu mengalami kecukupan yang luar biasa. Jangan salah loh saudara, saya tidak berkata saudara tidak perlu belajar. Ya, syarat standar kita jadi pelayan Tuhan di tempat ini, tim pastoral, saya kasih minimum studi. Minimum studinya apa? S1. Itu artinya apa? Artinya kita juga suka belajar. Tetapi pendidikan atau gelar atau kesarjanaan itu bukan menjadi mata air kehidupan kita. Alkitab mencatat mata air itu ada di rumah Tuhan. Jadi betapa luar biasanya ya kalau saudara mencintai rumah Tuhan. Tahun ini saya ingin kita mencintai rumah Tuhan. Rumah Tuhan dalam bentuk fisik dan juga rumah Tuhan dalam bentuk di mana kita beribadah kepada Tuhan. Cintamu kepada rumah Tuhan itu sumber akan air yang keluar di dalam kehidupan kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama melihat bahwa mata kita itu harusnya tertuju kepada apa yang Tuhan kerjakan melalui rumahnya. Ya, worship kita, discipleship kita itu harus kita perhatikan. Bagaimana kita menyembah Tuhan, ya, itu kita harus perhatikan. Jangan tergulung dengan kesibukan yang membuat kita semakin berat menghadapi tahun ini. Ya, tapi worshipmu secara pribadi, sembahyangmu secara pribadi, itu mata air kehidupan saudara. Ya, kita akan bangun hari ini karena apa? Karena kita mau masuk lebih dalam. Sedikit saya sampaikan kepada saudara, orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh, Alkitab mencatat anak cucunya tidak akan dibiarkan meminta-minta. Makanya ditambah worship kita, discipleship kita bawa di hadapan Tuhan. Bagaimana sih Pak supaya bisa menjalin hubungan? Saudara, menjalin hubungan dengan Tuhan untuk mendapatkan mata air kehidupan dia sebenarnya tergantung kepada lutut kita loh. Bukan tergantung kepada kekuatan kita, bukan tergantung kepada harta kita, bukan tergantung kepada pendidikan kita. Ini loh saudara, ini yang membuat saudara dan saya itu akan bisa mengalami mata air itu di dalam kehidupan kita. Amin. Coba, semakin lutut saudara, semakin kapalan saudara, ya istilahnya ya. Kita akan semakin membuat saudara itu melihat berkat Tuhan yang dibukakan di dalam kehidupan kita. Jangan setengah-setengah, ya, jangan setengah-setengah, tapi seluruhnya, supaya penyertaan Tuhan itu membuat hidup kita berbeda di tahun ini. Amin. Ayat yang kedua, kita akan melihat, lalu diiringnya aku keluar melalui pintu gerbang itu, gitu.
pintu gerbang utara, dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur itu. Sungguh air itu membual dari selatan. Kita harus melihat seperti Tuhan memberikan nubuatan melalui Yesaya. Air itu membual. Ya. Ini coba perhatikan. Sedang orang itu pergi ke arah timur dan memegang tali pengukur di tangannya. Ia mengukur 1000 hasta. Katakan 1000 hasta. 1000 hasta itu kira-kira berapa? 500 meter. 500 meter itu berarti berapa? Setengah kilo ya, areanya setengah kilo. Jadi dia ukur setengah kilo dan menyuruh aku masuk ke dalam air itu, maka dalamnya sampai pergelangan. Perhatikan, ketika air itu mulai berbual, saudara harus mengambil bagian apa? Jalan 1000 hasta. Kemudian saudara akan merasakan ada air itu, tapi dalamnya cuma sampai pergelangan. Saya suka pergi ke beach, ya. Saya kalau pergi ke beach itu senang kalau kakinya masuk di air, gitu ya. Tapi tidak senang karena panas. Ya, jadi kalau pergi ke beach sama saya, jangan heran kalau saya bawa payung, gitu ya. Kakinya suka, tapi soalnya kalau hitam susah buat saya. Hitam untuk balikin lagi itu susah. Ya, gitu. Cukup lama. Penting kan saya malu, ya malu kan tidak panas, ya kan? Tapi saya kesampaian masuk di situ. Nah, saudara, rasanya bagaimana kita memasukkan kaki di air? Rasanya sudah pernah Jesa masukkan kaki di air? Rasanya gimana? Hah? Sejuk, rasanya gitu. Yang dimasuki air es, sejuk gitu ya. Tapi ada keindahan yang luar biasa kalau saudara kakimu itu masuk di air. Percayalah, kalau nggak percaya habis ini kita kemaru beras sama-sama. Ketika air masuk, kaki kita masuk di dalam air, ada sesuatu yang indah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau engkau masuk di dalam air kemuliaan Allah itu ada sesuatu yang indah. Banyak anak Tuhan mengerjakan pekerjaan Tuhan, datang di dalam ibadah, kakinya nggak masuk di dalam air, kering. Ya, nggak terjadi apa-apa. Masuk saudara, dia masukin di dalamnya. Saudara, kalau saudara datang kepada Tuhan sampai saudara bisa masuk dalam hadirat Tuhan, nggak mungkin masuk di dalam hadirat Tuhan Tuhannya Tuhan selamat pagi, kami mungkin mesti jalan tuh 1000 mil, itu lambang dari apa? Menunggu Tuhan, masuk lebih dalam lagi, konsentrasi, fokus kepada Dia. Kalau ketemu dosa, minta ampun kepada Tuhan. Kalau ketemu salah, kau berkata kepada Tuhan, ampuni saya. Begitu hadirat Tuhan masuk, saudara hidup pasti berubah. Amen. Pasti berubah. Gak mungkin orang ketemu sama Tuhan Yesus gak berubah. Gak mungkin. Jadi kalau ada anak Tuhan yang boring, yang tidak punya gairah, hanya socialize, saudara salah sendiri, gak mau masuk di dalamnya. Ya, jangan andalkan pekerjaanmu, jangan andalkan uangmu, jangan andalkan gelarmu, jangan saudara andalkan Tuhan. Sebab semua yang kita andalkan sebagai manusia nggak pernah bisa membawa pada satu kenikmatan kehidupan rohani. Tidak pernah bisa. Ini ya, masuk 1000 hasta lagi. Itu sebabnya saudara harus terjun masuk di dalam. Ya, kita nggak bisa jadi seorang anak Tuhan yang menonton, nggak bisa. Saudara harus ikut terjun. Saya ingat sekali pada waktu pertama kali belajar berenang, saudara ya. Saya kan selalu tanya berenang itu bagaimana sih? Gitu ya. Kok bisa gini-gini kayak dada, kayak kuku, kayak apa? Gitu ya. Sudah saya pelajari, tapi saya tanya, caranya berenang gimana sih? Ceburin sama teman saya, saudara. Ya, habis diceburin ya, saya bilang Jepang. Tapi dari situ bisa berenang sedikit. Yang saya suka setelah berenang selalu dibelikan soto sama dia, karena dia merasa bersalah nyebelin saya. Pulang dibelikan soto, saya ingat betul sama namanya Totok Budi Susilo, itu yang nakal itu saudara. Anaknya nakal itu. Ya, saya tanya caranya berenang gimana sih? Jom saya.
Tapi karena dia sungkan, saya dikasih dulu, dibelikan soto, dan itu ingat sekali sampai hari ini saya suka soto. Jebur, diceburin, saudara dikasih Tuhan. Saya bersyukur kalau saudara memahami bahwa gereja ini adalah gereja yang terbuka buat saudara, baik yang lama bergereja sini maupun yang baru datang. Ini tempat di mana saudara jangan nunggu, jebur sama-sama. Masuk saudara. Saudara datang ke tempat ini karena apa? Karena saudara diberi kebebasan yang luar biasa untuk melayani Tuhan, untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan, untuk berkhotbah. Ya, tentunya ya kita ajar, ya toh? Tentunya kita luruskan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Ya, jangan kau berkata begini, mesti senioritas ya. Dia baru datang kok, iya toh? Kan yang sudah lama-lama dulu gitu ya. Nah kalau lama-lama tidak ada di dalam potensinya ya jangan dong. Kalau ada yang baru ada di dalam panggilannya, silakan. Kita diberi hak yang sama untuk bergerak di dalam wadah yang sama. Kita tidak akan mempersulit saudara di dalam melayani Tuhan. Halo, saya itu dulu pernah melayani di satu tempat yang anunya persyaratannya banyak, gitu. Belum dibaptis nggak boleh pelayanan, belum pemuritan nggak boleh pelayanan, gitu yuk. Nggak tahu sekarang masih ada nggak gereja-gereja gue. Di sini dibalik saudara, ya. Sini melayani Tuhan sambil dibaptis, melayani Tuhan sambil discipleship, balik-balik. Tapi saudara jangan bilang gampang ya pelayanan sini. Tidak gampang. Ya. Kita pastoral berdoa loh buat saudara. Ya. Kita pastoral berdoa. Ya. Kalau saudara kebaktian siang ya. Pendeta saudara yang namanya Pastor Iwan ini high risk. Ya. High risk. Gitu. Makanya pakaiannya house of sacrifice. Sacrifice itu ada enak, bakar dipanggang. Semua orang berkorban. Kalau yang pagi masih saya pilih, saudara. Ya toh, itu karena masing-masing punya anu ya. Tetapi sebetulnya di gereja kita itu semua orang punya kesempatan. Dan jangan lewatkan kesempatan. Because we watching you. Sebab kita ini melihat saudara, gitu ya. Oh, rupanya ini ya apa namanya yang Tuhan mau. Saudara berdoa, kita berdoa. Hampir jemaat di ibadah sore itu tidak tahu siapa yang khotbah. Karena yang tahu cuma pendetanya. Nggak tahu benar di situ ada istrinya. Karena mereka juga nggak tahu, gitu ya. Karena ya style begitu. Kenapa? Karena kita mau orang jebur di dalamnya, masuk di dalamnya. Satu kali ada seorang hamba Tuhan lulusan sekolah teologi diusulkan jadi pastoral di gereja ini. Saya nggak terlihat, betul saya nggak terlihat. Ya sudahlah, paling kita doakan dia punya suami pendeta, nanti baru jadi pendeta. Ya, namanya Sister Yohana, lulus sekolah teologi. Pendetanya ambil resiko, masuk dalam zaman. Terus gimana? Paling tidak kita punya kesempatan membuat hidupnya punya pengalaman bersama dengan Tuhan, menjadi seorang pendeta. Bagus ya? Saya bilang terserah. Pendetanya dia kok. Ya. Hari ini betul-betul dia jadi pendeta. Bukan karena suaminya pendeta, tapi memang dia juga sudah diappoint jadi pendeta. Bapak Ibu, kesempatan ini tidak akan pernah kembali. Karena apa? Karena ini pengalaman untuk masuk jebur untuk kita ini bisa bersama-sama masuk bersama dengan Tuhan. Saudara, nanti akan terjadi sesuatu kelimpahan yang luar biasa. Ya, karena kan pasal ini yang kita baca itu nanti kita akan melihat ada satu keriapan, satu kehidupan yang luar biasa. Tetapi perhatikan ya, orang yang tidak mengambil kesempatan gimana masuk di dalam pekerjaan Tuhan, ketika hal itu terjadi, dia tidak akan mengalaminya. Absolutely tidak akan mengalaminya. Jadi ada orang yang sepi di tengah keramaian,
ada orang yang susah di tengah sukacita yang luar biasa. Kenapa? Karena tidak terlibat di dalam. Tahun ini saya mau kita terlibat di dalamnya karena banyak hal yang kita bisa kerjakan. Kita punya beberapa kegiatan komsel, saudara mesti terlibat. Pak, saya nggak bisa khotbah, nggak apa-apa, terlibat dulu. Ya, terlibat dulu di dalamnya dan semua didampingi oleh pastoral. Kita punya 12 pastoral di sini. Lumayan ya. Kurang apa sih saudara? Saya nggak bisa, saya lagi pergi, ada Pak Iwan. Pak Iwan lagi pergi, ada Pastor Glenn. Pastor Glenn lagi pergi, ada Pastor Lee. Pastor Lee lagi pergi, ada Pak Yuki. Saudara, kurang apa? Ya. Nanti tanggal 26 dan 27 kita stay overnight tahunan annual. Kita punya tema sinergi. Ya. Jadi kita akan tahun ini kita akan bersinergi karena kita melihat di satu jemaat lokal ada kekurangannya di sini. Rupanya di jemaat lokal yang lain ada ada sourcingnya. Jadi kita bersinergi. Jadi nanti perhatikan khususnya para pastor yang punya tanggung jawab, dipikirin nih. Kira-kira program saya apa ya yang perlu dibantu. Nah gitu, ya. Jadi nanti misalkan penuai perlu apa? Oh penuai perlu pembicara canggih. Misalnya begitu ya, mudah kita carikan pembicara canggih, gitu ya Pak. Perlu pembicara yang kalau pegang orang langsung geblak, carikan. Gitu ya. Tapi dibikinkan dan minta kepada Roh Kudus apa kebutuhan saudara. Nah sekarang ini kita punya kasih tanggung jawab. Misalkan komsel, saudara, saya rindu tahun ini kita tambah 2 tempat komsel. Bisa nggak? Kita punya komsel berapa? 6 ya sekarang ya. Tahun ini tambah lagi 2. Gitu. Di daerah mana Pak? Di daerah tempat saudara itu. Kogarah kayak. Kan ada yang di Kogarah. Di Preston kayak. Preston. Ada Pak Riyandi di sana udah siap ya. Kembang tahu yang siap ya. Kita ada 2 komsel. Komsel kita berjalan bagus ya. Baik, artinya sederhana, anunya sederhana. Apa namanya bahannya sederhana. Gak cukup tuh saudara. Datang kebaktian sekali, komsel sekali, itu minimum yang kita bisa buat untuk kita bisa masuk lebih dalam lagi. Amen. Oke. Kebaktian, katakan bersama saya. Komsel. Itu minimum kebutuhan. Yang belum pernah terlibat. Oh, saya nggak suka komsel Pak. Terlibat yang lain. Doa kan. Kebaktian. Persekutuan doa. Maksudnya berdoa. Bunur itu. Pani ada nggak Pani di sini? Pani itu, sana itu. Doa. Mereka nggak ngapa-ngapain sembahyang. Ibadah 1, terus 1-nya lagi. Itu minimum kebutuhan kita. Amin. Saya itu juga tahun ini paling tidak ada 1 gereja lagi kita buka. Kerinduan hati saya, boleh kan? Kemarin Pastor Ray pimpin ibadah youth network ya. Dia berkata, hari ini tidak ada firman Tuhan. Saya berkata, kok nggak ada Tuhan? Hari ini firman Tuhan. Hari ini kita cuma berdoa dan memuji Tuhan. Kok nggak ada Tuhan? Langsung sejak saya bertahun nggak ada tuh dia ngomong banyak kepada saya. Maksudnya Tuhan ngomong banyak, jadi saya sibuk. Aduh, ini musik lagi kayak begitu. Karena saya kok nggak ada Tuhan, langsung Tuhan ngomong loh pribadi. Saya nggak boleh intervensi dong, pemimpinnya berkata karena firman hari ini. Tapi kalau saya harus bilang, dia Tuhan tuh ngomong banyak, wih dikasih ayatnya, saya bukain. Jadi kalau kemarin sempat memperhatikan ya, saya nggak konsentrasi. Di sini aku tuh makin banyak ngomong, wah. Itu loh kerinduan saudara. Mungkin saudara di tengah-tengah begini tiba-tiba Tuhan ngomong, saudara nggak perhatiin saya nggak apa-apa. Kalau Tuhan yang ngomong. Tapi kalau saya ngomong, saudara nggak perhatiin saya, tapi saudara mainan HP, you waste your time. Memang tidak saya. Nggak lama kok saya bicara. Tapi kalau saudara ada satu kerinduan dan Tuhan mulai ngomong, nggak apa-apa catat. Saya tidak tersinggung. Atau saudara ketika saya khotbah, saudara tidur kalau memang Tuhan berkata tidurlah. Kalau disuruh Tuhan, tapi kalau nggak disuruh Tuhan itu namanya saudara membuli saya, ya. Saya yang udah gini saudara. Karena semalaman saudara nggak tidur nonton film Korea itu, bertobatlah. Tapi kalau udah berkata tertidurlah, aku mau berbicara kepadamu dalam mimpi, silakan. Pasti ada akibat.
luar biasa. Ini kita terlibat di dalamnya. Yang kedua adalah yang terlibat di dalamnya, saudara yang dikasihi Tuhan. Itu diperlukan satu komitmen, ya, waktu yang kita bagikan dalam kehidupan kita, sehingga secara rutin kita ini memiliki ibadah yang cukup kepada Tuhan, dimurnikan, mengalami satu keterlibatan yang dalam kehidupan kita. Sekali lagi, kegiatan-kegiatan minggu minimal saya berharap saudara 1 kali kebaktian, 1 kali konser, atau 1 kali kegiatan apa gitu. Tanamkan dalam hidup saudara, konsisten, ya. Kalau tidak, saudara pasti akan mengalami satu keterlambatan di dalam pekerjaan Tuhan di tengah kita. Jadi saya percaya Tuhan punya proses di dalam tujuan kehidupan kita. Jalan dulu 1000 mil, nanti masuk kamu di dalam hadirat Tuhan. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya cukup senang kalau ada jiwa-jiwa baru langsung lekat, kemudian langsung mengambil bagian di dalamnya. Saya cukup senang kalau ada jiwa-jiwa lama tidak berkata begini, Pak, saya berhenti dulu ya Pak, kasih kesempatan kepada yang baru. Saudara, kita juga punya kegiatan doa setiap hari. Saudara pasti mengikuti kan ya, kalau malam ada yang doa pakai rekaman, ada doa pakai gitu ya. Saya rasa tidak copy paste kok. Mereka betul-betul buat gitu, melakukan ini. Saudara kerjakan. Aku mau ambil bagian di dalamnya. Jangan malah saudara berkata, saya tak berhenti berdoa dulu ya Pak. Itu cuma sebulan sekali kok. 1 bulan sekali saudara diminta untuk memimpin doa itu kan tidak ada di gereja yang lain, saudara. Menurut saya sih tidak ada. Ya, semua bisa berdoa dan yang saya lihat doanya bagus-bagus, saudara, bagus-bagus. Dan itu memberkati kita sekalian. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama minta pimpinan Tuhan. Yang kedua terjun masuk di dalamnya. Nah, perhatikan, kita akan melihat ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku masuk sekali lagi, yaitu sampai kepada sekarang sudah sampai ke lutut. Kemudian ia mengukur 1000 hasta lagi dan menyuruh aku ketiga kalinya masuk ke dalam air itu. Sekarang sudah sampai ke pinggang. Ini kayak permainan ya, Yohanes kepala, pundak, lutut kaki yang gitu ya, harus berdorong kita gitu. Tapi ini dibalik, pergelangan, lutut, pinggang, belah, transit terakhir. Setelah kita berjalan 1000 mil, 1000 mil pertama adalah pergelangan. 1000 mil yang kedua itu sudah sampai ke lutut, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, 1000 mil kemudian dia berhenti di pinggang dan setelah itu langsung berenang. Ya, jadi transit terakhir tuh di sini, kemudian langsung destinasi. Kalau kita mau ke Amerika itu ada transitnya, ya, transit di mana? Singapura dulu, ya toh, atau transit. Ada yang 2 transit, begitu ya. Perginya ke Brisbane dulu, dari Brisbane Singapura sampai ke LA, ya kan? Nah, destinasi sebelum sampai itu ada namanya transit terakhir. Ini penting bagi kehidupan kita, karena 1000 mil atau 1000 hasta berikutnya itu membawa saudara dan saya sampai ke pinggang. Kitab Mazmur berkata, buah pinggangku ini dibentuk oleh Tuhan. Saudara, pinggang itu di bawah ini loh, di bawah belt ini loh, saudara. Sebetulnya dalam bahasa aslinya itu menerangkan soal alat kelamin kita. Nah, selalu kalau ada hubungannya dengan alat kelamin, karena kita itu manusia sosial, manusia seks, itu seringkali dihubungkan dengan kekudusan. Ya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sudah masuk kepada satu level di mana Tuhan membawa saudara mengerti kekudusan, dan Alkitab berkata tanpa kekudusan engkau tidak bisa melihat Allah. Saudara, itu sebetulnya
transit terakhir untuk kita menikmati mujizat, kasih dan kemuliaan Tuhan. Sampai di pergelangan saudara masih tahan. Sampai di lutut saudara tahan. Melayani tahan. Ya, saudara melayani masih tahan. Apalagi kalau temannya baik-baik. Aku senang kangen. Kita itu kangen kalau belum sampai hari Sabtu. Senin sampai Jumat itu kita kerja keras, semua kerja keras. Kangen. Kalau hari Sabtu itu sudah mulai, Jumat malam sudah mulai senyum-senyum kita. Waduh, besok ketemu, aduh besok pelayanan sama-sama, aduh besok ngatur gereja sama-sama, aduh diakhiri dengan yang manis-manis. Waduh seneng ya, kangen gitu ya. Sampai pelayanan, saudara itu masih bisa tahan. Ya paling sedikit-sedikit tersinggung lah. Ya tadi bilang saya ketemu kan, gitu. Tapi sebentar juga hilang. Senang kan? Apakah ada yang terpaksa pelayanan di sini? Baik-baik, teman-teman tuh baik, gitu. Aduh, ya tersinggung dikit tak apa-apa. Tetapi kalau sudah sampai ke kekudusan, banyak orang tak bisa. Manusia itu kan manusia seks. Ya. Saya bilang kepada calon pengantin kita, si L nama, si siapa namanya Sheila, yang itu loh susah. Ya, baik yang belum nikah maupun yang sudah menikah. Karena kita ini masuk makhluk seksual, saudara. Makanya kita harus menyerahkan kekudusan kita di dalam tangan Tuhan. Baru kalau saudara berusaha bersama-sama menjaga itu, baru saudara akan berenang melihat kemuliaan yang luar biasa. Kenapa saudara? Karena kekudusan itu yang akan membawa kita kepada kuasa. Katakan kuasa. Dunamis. Kalau nggak ada itu nggak ada kuasa, saudara. Coba suami kalau mau mempengaruhi keluarga, hiduplah kudusnya. Dia dapat Tuhan. Istri kalau mau mengubah kehidupan suamimu, hiduplah kudus. Nah ini nggak menarik. Tetapi nubuatan Yesaya ini menyatakan ya, sesudah sampai pinggang. Kalau saudara masuk 1000 hasta lagi, itu sudah mujizat yang dilihat, ikan yang luar biasa, kehidupan yang luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita pergumulkan kehidupan kita, minta pimpinan Tuhan, ya, supaya kita ini bisa sungguh-sungguh menjaga dan berusaha untuk masuk di dalam kekudusan. Tahun ini mari kita jadikan proyek hidup kita. Kalau bisa ya, gitu ya. Kita jaga kekudusan hati kita, pikiran kita. Ya masih manusia sih, tapi bersama dengan Tuhan saya percaya. Jagalah supaya kita tidak kehilangan kesempatan yang Tuhan sediakan di tahun yang ujung ini. Kuasa. Ya. Ada yang punya kerinduan berdoa untuk orang sakit disembuhkan. Transit terakhirnya adalah kekudusan. Ya, kalau nggak ada kekudusan mau sampai mencong, pikir kita nggak akan terjadi apa-apa. Coba Tuhan berikan aku pagi begitu, jagai sahabat kita, penuhi dengan firman dalam kehidupan kita. Saya percaya Tuhan tidak pernah kompromi dengan dosa. Masuk lebih dalam, diukur, terlibat di dalamnya. Transit terakhir buat hidupmu dan hidupmu ini kudus ya Bapak Tuhan. Jadi baik kita bisa menyiapkan hidup kita. Saya ingin berdoa, masuk lebih dalam lagi. Ya, yang pertama minta Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Ya, yang kedua terlibat gereja ini betul-betul terbuka. Saudara kalau sampai kita miss, tidak namari saudara, tolong saudara yang datang kepada kita, ya. Kadang ada yang harus jemput bola, kadang, ya kan? Jadi jangan nggak disuruh kok saya, saudara sayang, karena tempat ini terbuka, tak buat bagi orang yang lama maupun orang yang baru. Melayani Tuhan, ya apa saja, ya mentalnya mental melayani, jangan mental dilayani.
saya percaya nanti kita akan masuk lebih dalam lagi dalam anugerah Tuhan. Terlibat, ya. Jangan hanya menjadi penonton dalam pekerjaan Tuhan. Banyak hal yang kita bisa buat. Minggu yang lalu saya berkata, tahun ini kita rindu bisa punya sister church atau gereja yang kita adopsi. Dan tahun ini sudah dikasih satu di daerah Salatiga, ya. Sudah bisa terlibat di dalamnya. Ya, kita sudah punya account misi Bulusi, sudah di-approve. Jadi minggu depan kita akan umumkan buat saudara kalau ada yang berulang tahun ingin memberi pekerjaan misi untuk hamba Tuhan, mungkin di pelosok masukkan ke account itu, ya. Atau saudara punya rezeki tiba-tiba lembur terus, saudara cuma berkata begini, kok gua lembur nanti panci gitu. Saudara kalau dapat uang lebih itu doa akhir, ini untuk siapa Tuhan? Kalau Tuhan berkata untuk kamu lah, baru dijajakan gitu. Kadang kaget ya. Makanya kalau masuk lebih dalam itu, minggu lalu saya berkata kita ini kayak orang kaget kalau terima berkat Tuhan. Saya pernah sharing kepada saudara, nggak ada angin, nggak ada apa, orang kasih uang satu kepok, kasih saya hitung, betul. Nah kita nggak butuh, ya, maksudnya nggak ada kebutuhan gitu loh. Pasti bukan buat kita, betul saudara. Kita diamin beberapa hari, pendeta datang, Tuhan berkata, nah itu dia, gitu. Untung belum saya hitung. Nah, kalau saya hitung kan eman-eman itu, sayang gitu. Tapi satu kali juga ada orang kasih lagi, kita tunggu, nggak ada yang datang, kita tunggu buat siapa sih? Buat kamu, cepet kita pakai saudara. Sebelum ditarik lagi ya gitu. Ini buat kamu, kita cepet pakai. Gitu caranya. Mungkin berkat melalui saudara. Nanti ada satu hamba Tuhan di Papua sana, melalui uang saudara. Ada satu hamba Tuhan di Toraja sana, atau di Batak di tempatnya. Oh ya, aktif gitu ya. Itu dari mana? Ada satu orang jualin botol 10 sen, tapi cukup untuk menghidupi seorang hamba Tuhan yang sedang studi. Kan? 2-3 tahun yang lalu jadi berkat buat kita, namanya Pastor Jonathan Tatiasina. Siapa yang diberkati pelayanannya lewat itu? Itu ditopang oleh seorang ibu yang jual botol. Gitu, kita harus punya seperti hal seperti begitu ya. Mungkin skip 1 hari dalam 1 minggu, tidak ke McDonald $4 Anda sisihkan, sebulan sekali Anda masukkan ke dana misi. Ada pastor baru di daerah Sulawesi gitu ya. Sudah berdoakan ya. Karena yang kita rekrut atau yang kita support adalah lulusan sekolah teologi yang baru lulus dan merintis jemaat. Banyak mereka menghadapi tantangan karena tidak ada support keuangan. Bapak Ibu, 1 bulan bisa kita ya. Saya nanti tanggal 26 akan sharing kepada gereja lokal yang ada. Kalau 6 gereja support 1 aja, tahun ini kita sudah 6 provinsi di Indonesia. Kita 1 tahun, 1 bulannya cuma $200. Kalau saya bagikan kepada mereka dan mereka menangkap, tahun ini kita punya 6. Jadi kalau 6, 38 berarti 6 tahun. Lumayan ya. Tuhan, izinkan kami masuk lebih dalam lagi. Amin. Haleluya. Kita akan menyerah pada apapun sebelum ku coba semua yang ku bisa, tapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan
Kami mau Tuhan, Kau memimpin setiap langkah hidup kami di tahun ini, setiap hari, dalam seluruh aspek kehidupan kami. Total, kami mau pimpinan in everything, Lord. Biar Kau pimpin kehidupan sidang jemaat-Mu. Kami juga mau terlibat dalam bentuk sekecil apapun, karena kami tahu ada minimum requirement untuk tahun ini. Ketika kami mau masuk lebih dalam lagi, ibadah tidak akan kami lalui, kegiatan mingguan tidak kami akan lalui. Kami ingin terlibat di dalamnya, karena Kau punya rencana masing-masing dalam hidup kami. Izinkan kami boleh berjalan 1000 hasta lagi dalam perjalanan rohani, sehingga air itu sampai kepada pergelangan kaki kami, naik sampai ke lutut kami, bahkan sampai ke pinggang kami, ya Tuhan. Dan ajari kami hidup kudus di hadapan Tuhan, sebelum kami menikmati akan mujizat yang Kau sediakan dalam hidup kami. Melihat kehidupan di sekeliling kami, ikan-ikan yang berkarya, pekerjaan yang ajaib dan luar biasa, perkara-perkara yang Tuhan nyatakan, buah-buah roh yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Bawa kami terus masuk di dalam. Kami tidak akan menyerah. Terima kasih Tuhan, memberkati umat-Mu di tempat ini. Biar kami bergandengan tangan, kami juga bisa bersinergi satu dengan yang lain, memperhatikan, menolong, membantu, sehingga tidak ada yang putus asa di tengah-tengah kami. Selalu ada jalan di hadapan Tuhan, selalu ada mujizat. Kami tidak mau menjadi orang Kristen yang tidak percaya bahwa mujizat masih ada. Bapak Ibu, terima kasih dan kemurahan Tuhan, karena mujizat masih ada dan sedang berlangsung dalam hidup kami. Terima kasih meteraikan firman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Semua kita berkata tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk, secara kita akan selesaikan ibadah kita pada siang ini. Shalom, ya saudara dikasih Tuhan. Kita semua pagi hari ini sudah diberkati. Haleluya. Terima kasih Pak Petrus Haryono untuk firman-Nya pagi hari ini. Kami sangat berkati. Kita terus maju lebih dalam lagi, dan kita bisa lebih mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita setiap hari. Haleluya. Kita ada sedikit pengumuman bahwa puasa 21 hari sudah berakhir hari ini. Bersyukur untuk semua berkat Tuhan, juga berpartisipasi semua jemaat Tuhan telah memberkati. Saya percaya melalui 21 hari ini puasa ada yang terjadi dengan kalian, supaya kalian jalan sama dengan Tuhan, supaya kau mau jalan dengan Tuhan, pasti Tuhan akan menuntunnya. Amin. Dan kita ada komsel, akan kita mulai lagi di minggu pertama bulan Februari. Kami mengundang untuk setiap jemaat bisa terlibat di dalam komsel untuk bertumbuh bersama-sama. Hubungi setiap pemimpin komsel yang ada, di mana tempatnya, di mana kalian tinggal yang dekat. Bisa hubungi setiap komsel yang ada. Tuhan memberkati. Mari kita saling membawa offering. Yang mau transfer silakan ke Indonesian Christian Fellowship, BSP 08 2332, account 83 594 0914. Mari kita berdoa.
surgawi, Bapa yang baik, mengucap syukur dan terima kasih buat sepanjang 1 minggu ini, buat berkat-berkat-Mu yang sudah memberikan pada kami. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini yang sudah kami dengar. Berkati hamba-Mu, berkati dalam pelayanannya, di kesehatan beri kekuatan ya Bapak, untuk menjalani hari ke hari ya Bapak, maupun juga untuk gue dalam pelayanan mereka ya Tuhan, membuat harum di mata-Mu ya Tuhan. Banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan ya. Terima kasih ya Bapak untuk semua tahun 2024 ini, untuk visi-visinya. Biarlah semuanya ini yang berjalan sesuai dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Sudah Kau tanamkan setiap masing-masing ya. Berkati semua pastor-pastor yang ada juga ya Pak ini, dalam mereka menjadi hamba-hamba yang setia pada-Mu ya. Terima kasih ya Pak. Berkati saat ini kami akan membawa persembahan kami ya Pak. Berkati setiap tangan-tangan yang akan memberi ya Bapak. Amin. Terima kasih ya Pak. Mari kita memberi dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tumpangkan tangan pada setiap kami, baik yang ada di sini maupun yang mengikuti ibadah kami secara online. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulang kita bersama-sama, berpisah satu dengan yang lain dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati.